Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Retung. Saat ini saya akan mengerjakan yang tugas 2 plus activity identify running process. Sebelumnya kita ganti jadi display capture. Nah, oke, mengerjakan yang ada running proses. Di sini yang pertama objektifnya yaitu di lab ini kita akan menggunakan TCP UDP endpoint viewer sebuah tools bernama Cisternal Suite untuk mengidentify sama running proses di komputer. Langsung saja ini saya sudah mendownloadnya di website ini, sudah ekstrak, jadi tinggal gunakan untuk dia ada di sini. Sudah simpan di sini. Oke, maka di sini untuk yang pertama ini folder, saya sudah buka foldernya dan kita untuk mencari TCP view. Buka sini TCP view, ini deh, kita run. Nah, kita buka TCP view, sheet ya, kita bisa untuk mengeluarkan semua yang terbuka. Ini ada juga yang baru terbuka tapi saya bisa keluarkan. Oke, jadi proses ini TCP itu dia berikan list proses yang sedang di Windows. Dan waktu ini ya ada beberapa yang kita masih buka dan prosesnya sekarang. Jadi kita lihat ini juga ada kayak ini ya, ada firmware, ini sistem MySQL punya, ini juga shift ya, itu yang di sini juga itu yang dari Windows, ada juga yang Opera, ini OBS, Opera dan lainnya. Ini semua proses yang sedang berjalan. Oke, di sini kita untuk mencari yang namanya LSISS sebagai gampang kalau cari sini. Ini ada dan tentu oke. What is ya, jadi itu adalah ini local security authority process. Jadi itu adalah sebuah autentikasi pengguna, memverifikasi login, melakukan kebijakan keamanan dan membuat token akses untuk pengguna yang masuk ke dalam Windows. Jadi kemudian di mana foldernya, lokasi foldernya itu sudah ada di sini ya, untuk padnya di Windows di sistem 32. Kemudian close and done. Video proses. Kita coba lihat yang lain apa yang bisa kayak Opera saja. Ini foldernya dimana tersimpan di mana, padnya dan jadi apa. Terus juga kita cek OBS, dia tersimpan di padnya di C dan lainnya gitu. Oke, lanjut di step 4, explore the user startup process. Di sini kita untuk membuka misalnya kita cari jadi apa yang muncul, apa yang kita lihat di sini. Nah ya, ini dia muncul proses baru itu MS ini muncul. Nah ya, jadi seperti ini sedang berjalan. Kemudian mengeluarkan web browser, kita coba keluarkan. Nah ini hilang Microsoft Edge ini dia menghilang. Kalau misalnya kita ya tidak menghilang, berarti ya masih kayak running di backgroundnya, jadi kayak seperti ini. Saya buka, dia pasti ada di sini di text manager, kita running itu seperti proses. Jadi kalau misalnya kita ke proses dari sini,
jadi mereka akan hilang semuanya ya, berubah jadi merah dan akan hilang. Iya, masih ada yang tersisa berarti. Oke, gitu lah. Oke, ini jadi proses itu akan menghilang kalau kita kayak mengeluarkan tadi ya, misalnya kayak kita buka Microsoft Edge itu akan proses itu akan menghilang ketika kita mengeluarkan aplikasi tersebut. Jika berubah jadi merah dan akan menghilang. Untuk reopen Spotify kita sama soalnya kalau kita reopen juga ya proses yang lakukannya itu sama, dia akan muncul lagi sini, dia akan muncul, lalu kita lakukan lagi dia juga akan menghilang lagi. Jadi ya proses yang tadi itu kurang lebih sama dengan yang ada di bagian A dengan B. Kita ini kan terbuka kan, nah, kita keluarkan dia akan menghilang satu persatu ya, dia akan hilang. Oke, untuk selanjutnya lab exploring process threads handle and Windows registry ya. Nah, objektifnya kita akan explore process threads and handle using processes explore in the internal. Jadi ada 3 part. Yang pertama exploring process, part kedua exploring threads and handles, part ketiga exploring Windows registry. Di part pertama exploring process, setiap pertanyaan sudah download, kemudian step keduanya kita buka ProX atau download di kita run administrator. Nah, sudah sebenarnya kalau kayak kita belum baru pertama kali buka, kita akan muncul nih, itu ini proses explore license agreement and agreement. Tapi kalau sudah buka sebelumnya, jadi sudah tidak muncul lagi. Kemudian ada proses display ya, kita misalkan seperti ini. Nah, sudah kita juga bisa melocate proses apa yang terbuka dong. Kita bisa kayak kita buka lagi. Nah, kita gunakan yang sini, yang ini tahu dan ya ini udah semua arahkan ke langsung ke prosesnya yang menggunakan tulisan ini. Nah, ini karena klik proses, kita misalnya klik proses, dia langsung menutup Microsoft Edge tersebut, dia menutup aplikasi yang kita klik prosesnya. Ini sebenarnya kayak kurang lebih seperti di kita menggunakan text manager. Kita klik kanan, ini kan juga bisa kan, nah klik kanan dan text ya, kurang lebih fungsinya sama lah seperti itu. Nah, step 3 kita diminta untuk membuka command prompt. Coba membuka command prompt, kita ini proses sudah ada. Oh ya, di sini di proses command prompt ini dia ada child proses itu bernama crown host. And di navigate to command prompt ping the prompt. Oh, kita ping ke sembarang oleh sembarang. Misalnya ping ke local address 127 setting ke gateway, kita sepertinya saja agar dia terus memping. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan muncul child proses baru, itu nih ping x ini. Jadi kan what happened during the proses, jadi muncul ping baru dengan muncul chat proses baru pada proses change command prompt ini dengan nama itu ping x ini. Sini review. Oh, ini kita kan mencek virus ya. Kita bisa pakai di sini kan di kanan cek virus total promo. Klik oke. Di sini cek total. Dia langsung muncul. Oh, kita lagi cek ya. So, ini kan seharusnya muncul ini ya. Yes, agree to virus total term service. Tapi saya sudah membuka sebelumnya.
jadi langsung muncul seperti ini, yang muncul total versi itu 0 dari 7. Ini kayak pengecekan gitu dong. Kemudian expand ya, kita lihat ya di sini. Kemudian command prompt and untuk kita file proses ini tanya apa yang terjadi pada child proses itu, dia mereka hilang. Jadi jika kita menutup proses, sama child prosesnya itu juga akan menghilang atau tertutup. Oke, ini di part 2 kita akan part 2 kita buka command prompt. Ada sedikit kesalahan di bagian sini. Kan saat kita misalnya kan ini kita ping kita misalnya kill proses, tapi kok contohnya nggak keluar yang ini. Dia server itu tetap ada, tapi mereka kayak tidak mereka masuk di enggak ada, mereka jadi proses tersebut bukan menjadi child proses. Kita kill proses yang ini, nah kan dia keluar, jadi tapi konteksnya hilang. Jadi kalau kita kayak dalam satu proses tersebut ada kayak mungkin kasus ini di mungkin di setiap aplikasi itu kasusnya berbeda-beda, tapi ketika kita masih ada kayak chat proses yang berjalan seperti dari ping itu, kalau kita kill prosesnya, proses tersebut itu akan tetap ada, tapi dia tidak masuk ke dalam yang ini, yang CMD yang tadi itu, tapi dia akan tersendiri. Jadi ketika kita kill proses dari tadi yang ping itu, maka yang kondos itu juga akan ikut hilang. Jadi proses itu hilang ketika semua child proses itu sudah tidak berjalan. Kemungkinan kasusnya itu seperti itu. Kalau kita kayak coba lagi ya, memastikan saja. Nah, ada kan gini kan. Ini ya ada ini CMD, kita ping, nah dia akan ping terus menerus. Nah kalau kita kill yang ini, kill yang command prompt ini, CMD ini nggak hilang, CMD nya nggak hilang, tapi dia pindah ke bawah. Tapi kalau kita kayak kill yang ini kan konversinya kan kita PID nya kita ingat 10, ikut hilang. Kita cari lagi ya, misalnya di gak ada yang cocok lagi kan dengan yang conhost tadi itu. Cari misalnya ke conhost, nah kan sudah ada, tapi konsepnya itu hilang. Wah, jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kayak ada proses yang sementara berjalan, konsep itu kan tetap berjalan sampai proses itu terselesai. Oke. Jadi ini kayak jadi proses conhost akan akan tetap ada sampai semua proses pada proses yang terhubung dengan conhost tersebut berakhir. Jadi kalau ketika proses boleh tidak ada, maka conhost itu juga akan menghilang.
Tapi kalau misalnya kayak ya ini kita coba ping google.com. Kita klik proses ini, dia akan hilang semua karena proses ping itu sudah berakhir. Oke, kita kembali menggunakan ini yang part 2 exploring threads and handles. Di step 1 exploring threads, kita untuk membuka command prompt lagi. Ini coba lagi ini, kita klik kanan dan properties. Terus yang conhost. Digital streets apa informasi yang diberikan. Kita pilih dulu. Dia kan di pada properti Windows ini. Jadi apa yang diberikan itu pertama di TID, kemudian CPU yang digunakan, sales delta, suspend count, serta address. Ada juga sini stack, module, permission, kill, and suspend. Dan ini step 2 proses handle. Kita keluarkan dulu, terus kita view lower ini lower ping dan handles. Apa yang di sini ada kayak berapa ya, kayak sini filenya dan juga register-nya juga ada threadnya ini threadnya. Kita pertiga exploring Windows register. Baik ini. Jadi untuk close cara gampangnya itu kita tinggal ini Windows Gadget. Ini cara cepat untuk masuk ke registry editor. Juga ada beberapa ini, ada process root, user, machine, user ini plan config. Nah, di sini kita diminta untuk membuka di bagian config. Config. Oh, bukan. Oh, ya, bagian B itu untuk user software, cari yang ini proses explorer accept untuk dipindahkan ke service. Kita minta untuk set data. Kita minta untuk mengubah ini ke 0. Oke. Data kolom ini jadi x lolo x 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti 4 5 6 7 8. Oke, setelah itu untuk buka lagi proses explorer. Bisa terbuka, itu tutup lagi, berarti proses kita tutup dulu. Kita buka. Nah, dia muncul ini. Nanti kayak seperti awal lagi, kayak kita pertama kali buka, dia kayak muncul ya proses explorer licensee agreement. Proses explorer licensee agreement. Nah, oke. Demikianlah untuk di lab 1 dan 2. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sifan Kambi dengan NIM 220211060301. Kali ini saya akan mengerjakan atau melanjutkan tugas dari MK Praktikum Cyber,
mana saya mendapatkan bagian di bagian lab create and create user account. Di sini kita mendapatkan 3 part, yaitu creating, reviewing, dan juga modifying. Di part pertama kita disuruh untuk membuat akun. Pertama-tama kita disuruh membuka control panel, lalu pergi ke user account dan menambahkan user di laptop ini atau akun baru di laptop ini. Kita langsung saja. Jika sudah tampilan ini, kita pilih add account, lalu I don't have saja. Dan add a user. Jika sudah tampilan ini, kita sesuaikan dengan yang ada di materi. Kita gunakan user 1 dengan passwordnya password pastikan bahwa sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Jika sudah sama, maka kita bisa lanjut. Isi apa yang bisa diisi saja. Jika sudah semua, maka kita bisa langsung next saja. Maka di sini sudah ada akun yang kita buat tadi. Kembali dulu. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa sudah ada akun yang telah kita buat. Tipe akun yang kita buat ini adalah local account. Lalu kita disuruh untuk login. Sebenarnya tadi saya sudah melakukan login atau sudah mencobanya, dan itu sukses atau berhasil masuk ke dalam user tersebut. Lalu kita disuruh tadi kita disuruh untuk pergi ke user 1 folder dan juga membuka properti di mana yang mempunyai full control dengan folder ini yaitu sistem dan administrator. Dan kita waktu masih login menggunakan user 1, kita disuruh untuk membuka properti atau melihat file yang di dalam, namun tidak bisa dikarenakan user tidak dapat izin atau tidak mempunyai read permission untuk melihat isi properties di dalam. Lalu kita sudah logout dan kembali lagi ke akun awal, akun ini, dimana kita akan mencobanya. Dan user, kita coba property. Di bagian security, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada user dan juga everyone. Mereka juga ada akses, namun tidak full akses. Sedangkan sistem dan administration itu full akses. Kita bisa kembali. Lalu kita lanjut di part 2, review user account, dimana di sini kita disuruh untuk pergi ke computer management,
Lalu kita suruh untuk select local user, namun kita menggunakan kebetulan kita di sini menggunakan Windows 10 yang dimana Windows 11 yang dimana Windows ini tidak bisa memperlihatkan local user dan groups, mungkin tidak tersedia dalam Windows ini. Kita bisa cari ya, local user dan groups tidak ada karena hanya ada di edisi Windows 10. Maka dari itu saya lewat saja karena tidak tersedia dalam Windows 11. Kita masuk di part 3, modify, change the account type. Kita akan pergi ke user 1, lalu kita akan mengganti tipe akunnya dari standar ke administrator. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa akunnya sudah berubah menjadi administrator. Lalu yang ini akan saya skip karena tidak ada seperti tadi bahwa Windows 11 tidak mempunyai local user group atau tidak tersedia ya. Kita langsung masuk saja di delete. Di bagian delete ini kita disuruh menghapus akun. Namun di sini saya menggunakan cara lain, di mana saya bisa mendelete akun langsung di sini. Maka akun tersebut akan hilang di control manager ini. Kita bisa buka lagi. Sudah tidak ada akun. Lalu pertanyaan reflection, kenapa penting untuk melindungi semua akun dengan password yang kuat, di mana melindungi semua akun dengan kata sandi yang kuat penting untuk mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif, dan juga mengurangi risiko ancaman cyber seperti peretasan, pencurian identitas, dan juga serangan phishing. Lalu standar di mana membuat pengguna dengan hak akses standar itu penting untuk membatasi perubahan sistem, mencegah instalasi perangkat lunak berbahaya tanpa disengaja, dan mengurangi risiko keamanan akibat kesalahan atau serangan cyber. Sekian dari saya di bagian create account. Terima kasih. Baik, akan kami lanjutkan di bagian materi lab yang keempat, yaitu using Windows PowerShell. Langsung saja, dimana kita di sini disuruh untuk membuka PowerShell dan juga command prompt. Jika sudah, kita bisa menggunakan syntax dir juga command prompt, dan kita gunakan syntax dir sama, dia mengeluarkan directory. Perintah dir di cmd menempelkan daftar file dan folder dalam format sederhana, sedangkan di dalam PowerShell itu hasilnya lebih terstruktur seperti ini, dengan kolom seperti mode, last write time, length, dan juga nama. Kita akan mencoba berbagai perintah yang ada di command prompt seperti ping, cd, dan juga ipconfig. Kita mulai dari ping. Ini adalah tampilan displaynya. Jadi
dan juga ipconfig. Dari ping saja, dimana ping ini menguji untuk koneksi dan menampilkan waktu respon. Sedangkan CD di sini berpindah directory dan juga ipconfig di sini bisa menampilkan informasi dengan jaringan seperti alamat IP dan gateway. Next step di explore templates. Kita disuruh untuk mengidentifikasi PowerShell dengan perintah untuk list subdirectory dan juga file directory dengan menggunakan get alias dir. Dan juga dimana kita bisa melihat sintaksnya untuk PowerShell. Perintah PowerShell untuk dir itu get child item, get child item. Ini hasilnya. Lalu kita lanjut saja di step berikutnya, dimana kita disuruh untuk menggunakan sintaks net_start h dan juga kita disuruh untuk mendisplay routing table dengan menggunakan net_start r. Di sini ada pertanyaan, what is the IPv4 gateway? Teman-teman bisa lihat di sini di bagian IPv4 table. Ini adalah gateway-nya. Kita copy saja. Oke, lanjut. Kita disuruh untuk membuka Windows PowerShell menggunakan run administrator. Kita close dulu. Lalu di Windows PowerShell administrator ini kita bisa menggunakan net_start arno. Dimana net_start arno ini untuk mendisplay proses asosiasi dengan TCP yang aktif. Kita lanjut di bagian E. Kita disuruh untuk membuka task manager dan navigate ke detail tab. Task manager, kita ke detail tabs, lalu klik the PID heading, PID-nya, klik saja, maka dia akan dari paling rendah sampai yang tertinggi. Lalu kita disuruh untuk pilih satu untuk melihat propertinya. Kita memilih yang 772 di sini. Klik kanan lalu kita properti. Oke.
di sini informasi yang kita dapatkan dari tab details dan dialog properti itu kita bisa mendapatkan informasi seperti nama proses, status penggunaan CPU dan memori, jalur file, deskripsi versi hak, akses, serta pengguna yang menjalankan proses tersebut. Jika sudah, kita oke saja, lalu kita close. Next, kita disuruh untuk mengosongkan recycle bin menggunakan PowerShell. Pertama-tama kita lihat dulu recycle bin kita ada apa saja. Banyak file yang sudah tidak dipakai ya. Kalau kita ke PowerShell saja, kita menggunakan sintaks yang sudah ada untuk clear recycle bin. Jika ada pertanyaan seperti ini, yes saja. Kita klik ya. Maka semua yang ada di recycle bin itu, file yang ada dalam recycle bin telah dikosongkan atau hilang. Lalu kita lanjut di pertanyaan refleksi ini, di mana PowerShell itu mempermudah tugas keamanan seperti menggunakan get proses untuk melihat proses yang berjalan dan stop proses untuk menghentikan jika ada proses yang mencurigakan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya Geralta Kalamingan dengan NIM 220211060297. Sini saya akan membuat tugas 2 praktikum keamanan cyber pada bagian lab Windows Task Manager. Oke, kita langsung saja di sini. Working on process tab sini disuruh dibuka command prompt dan juga web browser. Nah, di sini saya sudah buka Google Chrome dan juga command prompt ya. Oke. Kemudian buka taskbar ya. Kita buka taskbar. Oke. Taskbarnya sudah terbuka. Kemudian expand the Windows Command Processor heading. What is list under the heading? Karena di sini saya menggunakan Windows 11 ya, di sini hanya ada terminal ya. Nah, yang di dalam itu ada command prompt. Oke, kita lanjut. Right click console Windows host, kemudian properties. Oke, kita cari console. Oke, ini. Dan kita klik properti ya. Oke. What's the location of this file name? And location. Oke, jadi nama file itu ini conhost.
Kemudian lokasinya itu ini C Windows System 32. Close the comment from Windows. Oke, close comment from. What happened? The Windows Command Console was close. Oke. Nah, jadi yang terjadi itu proses dari command prompt tadi itu hilang ya di dalam teks task manager ini. Klik memory hidden. Ini memori. Kita klik. Oke. What effect? Oke, jadi di sini efeknya itu jika kita klik memori ini, menu memori ini, itu dia akan terfilter berurutan ya. Jadi di sini itu yang paling atas itu yang paling kecil. Ketika kita klik lagi itu yang paling atas, yang paling ini ya, paling besar. Oke, di kanan di memori, kemudian resource value memori persen. Di kanan resource values memori persen. Oke. Apa efek dari yang kalian tadi? Jadi efeknya itu sekarang kolom itu berubah menjadi menggunakan persen ini ya, nilainya menggunakan persen. Oke. How could this be useful? Nah, ini itu memang membantu admin untuk memutuskan server mana yang menyebabkan memori isu. Nah, mungkin klik name. Name. Double klik because of edge what happened. Oke, karena sini saya menggunakan Google Chrome, yang akan terjadi itu akan memperlihatkan beberapa tab yang ini ya terbuka. Saya lihat kita end task, Nah, yang terjadi itu eh, Chrome tadi tertutup ya karena kita menggunakan end task. Oke, kita ke tab service. Oke. You always. What status yang ada di list? Jadi status yang ada di list ini ada stop dan juga running ya. Stop dan juga running. Lanjut. Klik performance tab. Oke, performance tab. Kemudian how many threads are running?
Oke, chips yang running itu ada 2045 ya. Ini bisa berubah-berubah ya, bisa dilihat. How many proses? Ini ada 186 proses dan bisa berubah-ubah. Untuk memori, what is the total physical memory? Ini ada memori di device saya 8 GB, yang available itu 2,9 GB. How much uh, physical memory yang terpakai? Yang terpakai itu ini 4,7 ya, 4,6 GB bisa berubah-ubah. Klik Ethernet, kan di sini saya tidak menggunakan Ethernet, saya menggunakan WiFi, jadi saya menambahkan. What is the link speed? Nah, speednya itu 1000 ya. 100 bukan 1000, 100 dolar per second. IP versi 4-nya ini ya, 192.168.1.8. Klik open search. Oke, kita buka. Jadi sebenarnya scan hal. Jadi karena task manager itu adalah tools yang sangat berguna ketika admin sedang mengalami masalah, karena di task manager itu menyediakan informasi berupa CPU, memori, disk, dan juga network. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di lab, monitor, and manage system research in Windows. Oke, sini klik start ya, buka control panel. Jadi kita buka control panel. Oke, kemudian network sharing center ya, network sharing center. Oke, kedua klik change setting di sebelah kanan, sebelah kiri ini setting. Oke, ke administrative tools. Ya. Nah, di sini itu adanya Windows Tool ya. Buka. Terus umpamanya klik double klik di performance monitor.
Performance monitor ini ya, klik. Oke, kemudian di performance monitor itu make sure is highlight performance monitor ya. Oke, klik freeze display icon button pause. Kita pause di sini ya, freeze. Oke, right click, uh, clear. Oke, kita clear. Ke tools, kemudian select service. Tools, kemudian service. Oke, expand the width of the service windows. Kemudian rectangle using routing remote access. Kita cari routing remote access. Hmm, Oke, ini routing and remote access. Double klik routing and remote access. Oke, double klik. Routing tertentu masuk insert type ground field, select manual. Kemudian klik apply. Ini kita manual, kemudian kita apply. Oke. This is now aktif. Ya, aktif. Benar. Do not click. Oke, don't click. Ke performance Windows, klik unfreeze display. Kita ke performance monitor, klik unfreeze. Oke, kita klik ini ya, unfreeze. Oke, di routing remote, start the service. Oke, nah, start ini, start. Oke, ada muncul loading tadi ya. Kami berarti show now shows the stars ya. Okay, putting now show stop and pause active. Okay, navigate ke network connection windows. Network connection windows. Ya. What change? Okay. Ini yang berubah itu ini muncul ini ya incoming connection local area yang ini itu muncul. Kemudian balik ke routing itu ya, kita balik ke sini. Kemudian kita klik stop. Oke,
ke network lagi, network connection lagi. Apa yang berubah? Jadi yang berubah itu icon incoming connection tadinya itu hilang ya, karena kita sudah stop. Oke, ke performance monitor, klik freeze display to stop. Oke, kita stop. Switch counter yang di record ya. Yang di record itu bisa dilihat sini prosesor time ya. Oke, change graph type down. Graph type down. Kemudian port. Oh ya, sini prosesor time ya. What values? Nah, di sini nilainya itu processor time total 99.231. Klik routing remote, select disable. Oke, select disable, kemudian klik OK. Service, oke. Buat status dan startup type. Ya, jadi statusnya itu di sini kosong, startup type-nya disable. Oke. Close all of Windows. Oke. Sudah selesai ya. Kita close, kita close, close, close. Oke. Kita lanjut di part 12 ya, working in a computer management utility. Step 1, control panel, administrative tool, kemudian computer management. Oke, ini ya. Use tool, kemudian computer management. Oke, expand the three categories by clicking the arrow. Ini ya. Oke, klik the arrow next to event viewer. Event viewer ini, kemudian klik arrow next to Windows Logs. Ini select system. Oke, system, system. Oke, kita lanjut di sini loading. Sebentar di sini loading. Oke, kita lanjut. Even user open Windows, select first. Click down, down arrow key, down arrow key. Oh, ini kita buka ya. Oke, this should fine for starting. Oke. Well, di sini it's event. Oke, kita cari ya yang start. Oke, ini ya. Yang pertama itu ada start type ya, ini bisa dibaca. Start type routing. Kemudian ada start type yang ini ya, yang disable,
Kemudian ada ini remote access, ada remote access yang file ya, bisa dilihat. Kemudian enable to connect DHCP ya. Oke. Close kalau open Windows. Oke, kita close. Terus kita lanjut di part yang ke-13. Klik control panel, Performance tools, performance meter. Kemudian expand expand data collector sets. Data collector sets. Right click di user define new data collector set. Okay. Right click new data collector set. Oke. Step 2, create new data collection. Open in the name field, ketik memory logs. Dan kita ganti jadi memory logs. Pilih create manually advanced ini ya. Kita pilih ini dan klik next. What type data do you want to include? Kenapa? Klik the performance counter box ya, performance counter box, klik next. Kemudian klik add ya, klik add. Select expand memory. Oke, sini loading. Oke, kita cari memori ya. Memori, oke, ini memori. Pilih available bytes, megabytes, klik add. Available ini ya, ini kemudian add. Oke, oke, sini sudah di added counters, kemudian klik OK. Set the sample interval ke 4 detik ya. Kita ganti ke 4 detik, dan klik next. Kemudian klik browse. Oke. Kemudian di padnya itu di C per vlogs, kemudian klik OK. Browse C per vlogs, oke. Dan select step, klik next. Oke, kalau sudah di sini tuh klik finish. Expand user define, select memory logs.
Oke, di sini sudah terbuka. Select memory logs. Oke, memory logs, data collector. Klik kanan data collector, kemudian klik property. Kanan property. Oke, ini open change log format ke comma separate. Ya, log format comma separate. Kemudian klik file, tab file. What is the full path name? Nah, ini pathnya ini ya. Bisa dilihat C, private log, desktop, bla 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 bla, data collector, 01 CSV. Kemudian step 15 klik OK. Oke. Select the memory logs icon. Select the memory logs icon. Klik green arrow to start. Oke, ini ya. Kita start. Notice the green arrow press on top logs. Oke. Force the computer to use some of open and close a browser. Oke. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita tutup lagi. Oke, kita lanjut. Klik black square icon to stop data collection. Klik ini untuk stop data collector setnya. Okay, what change the notif models icon? Oh, ketika kita stop ya, kita stop itu icon arrow hijau pada memory logs ini itu hilang ya, karena kita sudah stop. Dan step 19, klik komputer ke C, ke perflogs ya. Oke, kita buka folder. Kita ke pet yang tadi ya, yang C, kemudian ke perflogs. Oke, saya ada filenya ya. Kita lihat, double klik folder, kemudian buka file data collector 01. Oke. Oke, ini filenya ya. Dengan format CSV, kita buka. Nah, ini filenya sudah open.
Kemudian hmm, what does the column first? Oke, yang paling ujung kanan itu kolom available megabytes ya. Close the data collection file. Ini disuruh close. Ini juga close. Select performance monitor. Ini kemudian klik klik kanan di memory loss kemudian delete. Ini klik kanan delete. Are you sure? Oke, yes. Kemudian the performance monitor confirm delete. Yang tadi ya notifikan tadi. Kemudian open lagi terus drive C-nya, kemudian klik kanan di folder yang sudah dibuat tadi, kemudian klik delete. Oke. Di Perflux ya. Nah, yang dihapus itu filenya yang desktop itu ya, yang dibuat tadi. Oke, ini kita hapus. Oke, sudah terhapus. Delete. Oke, nanti ya kita close. Ini juga kita close. Disuruh close all ya. Close. Close. Oke, sekian ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.